Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitria Rahmawati dengan NIM 1020224000171. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari laporan saya basis data, yaitu manajemen transaksi pembayaran pasien, pembayaran sehat. Untuk isi-isinya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah hasil dari IRD saya, yang kedua hasil dari relational model saya, yang ketiga ada hasil dari DDL dan DFA saya, dan yang keempat adalah poin 2, yaitu hasil dari normalisasi dengan data-data yang telah diberikan pada soal. Yang pertama adalah penjelasan mengenai IRD saya. Berdasarkan skenario yang telah diberikan pada soal, saya mendapatkan ada 5 entitas kuat dan 1 entitas lemah. Entitas kuatnya di antara lain ada pasien, transaksi, layanan, unit, dan kategori. Dan untuk entitas lemahnya adalah detail transaksi. Untuk pasien akan melakukan transaksi dengan satu pasien dapat melakukan banyak transaksi, dan di transaksi, satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Nah, detail transaksi ini mencatat layanan yang disediakan oleh unit dan digolongkan oleh kategori. Untuk koordinatasnya, dari pasien ke transaksi itu adalah 1N, dari transaksi ke detail transaksi ada 1N, dari detail transaksi ke layanan ada N1, dan layanan ke unit serta layanan ke kategori adalah 1N. Untuk ID yang berkapital, maka dia adalah primary key-nya, dan ID yang non-kapital adalah foreign key-nya. Di sini tabel pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu untuk transaksi, ada ID transaksi, waktu transaksi, ID pasien, dan total pembayaran. Di detail transaksi ada ID detail transaksi, ID layanan, ID transaksi, jumlah, deskripsi mengenai transaksinya, kalau ada status pembayarannya, bisa lunas atau tidak, dan ada subtotal. Untuk layanannya ada ID layanan, nama layanan, ID unit, ID kategori, dan biayanya. Untuk unit ada lokasi unit, bisa dari lantai berapa atau ruangan mana. Lalu ada nama unit dan ID unit, dan ada kategori, yaitu nama kategori dan ID kategori. Selanjutnya adalah relational model. Berdasarkan hasil dari IRD tadi, berdasarkan hasil dari IRD tadi, sangat mempermudah dalam pembuatan relational model, karena kita tinggal menginputkan data-data yang ada pada IRD dan disambungkan dengan relasi-relasinya berdasarkan koordinatas yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini untuk primary key yang memiliki relasi ada ID kategori, ID unit,
ID transaksi, ID pasien, dan ID layanan. Untuk foreign key-nya, ada ID transaksi pada tabel detail transaksi, lalu ada ID layanan pada tabel detail transaksi, lalu ada ID pasien pada tabel transaksi, dan ada ID kategori serta ID unit pada tabel layanan. Di sini ID detail menggunakan integer, ID transaksi, ID layanan juga, jumlah juga, deskripsi menggunakan teks, status menggunakan enum yaitu lunas atau belum lunas, subtotal menggunakan desimal, pasien, ID pasien menggunakan integer, nama pasien, alamat menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan enum L atau P, tanggal lahir menggunakan date, dan perlu ditekankan bahwa waktu transaksi menggunakan datetime sesuai dengan ketentuan pada soal. Di sini ID layanan menggunakan integer, nama layanan varchar, biaya menggunakan desimal, ID kategori dan ID unit menggunakan integer, ID transaksi menggunakan integer, ID pasien menggunakan integer, waktu transaksi seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan menggunakan datetime, lalu total bayaran menggunakan desimal, ID kategori menggunakan integer, nama kategori menggunakan varchar, serta ID unit menggunakan integer, nama unit, dan lokasi unit menggunakan varchar. Selanjutnya masuk ke DDL atau Data Definition Language. Di sini yang pertama kita membuat data pasien dengan primary key-nya ID pasien, lalu membuat tabel kategori dengan primary key-nya ID kategori, lalu membuat tabel unit dengan primary key-nya ID unit, lalu membuat layanan dengan primary key-nya ID layanan, serta di sini ada relasi seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu ada ID kategori dan ID unit yang tersambung di unit dan kategori. Lalu ada transaksi dengan primary key ID transaksi dan memiliki satu relasi yaitu relasi ke pasien. Dan yang terakhir adalah detail transaksi dengan primary key ID detail transaksi yang memiliki dua relasi yaitu ada ID transaksi dan ID layanan yang merujuk pada transaksi dan layanan. Setelah diproses maka akan menghasilkan konfirmasi sukses dan dapat ditampilkan menggunakan show columns seperti gambar yang telah saya tampilkan. Di sini ada data-data pasien, tabel-tabel pasien, kolom-kolom. Di sini ada kolom-kolom pasien, lalu ada kolom-kolom layanan, lalu ada kolom kategori, kolom unit, kolom-kolom transaksi, dan yang terakhir kolom-kolom pada detail transaksi. Selanjutnya masuk ke Data Manipulation Language, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan 5 data. Yang pertama, pastinya saya menginputkan pasien terlebih dahulu, karena dimulai dengan data-data yang nantinya akan diperlukan untuk relasi.
Nah, pada pasien, saya menginputkan dengan nama Adel, Tania, Lintang, Faris, dan Cedric. Untuk kategori ada konsultasi umum, pemeriksaan darah, rawat inap, tindakan gigi, fisioterapi, dan rehabilitasi. Dan ada unit yaitu klinik umum, laboratorium, rawat inap, polik gigi, dan terapi. Layanannya ada konsultasi umum, tes hemoglobin, kamar rawat inap, pemeriksaan gigi, terapi fisioterapi dengan ada relasi ke ID kategori dan ID unit. Lalu ada transaksi dengan ID transaksi 1111 hingga 1115. Dan yang terakhir ada detail transaksi dengan ID 1111 hingga 1113. Setelah dijalankan, maka akan muncul seperti sebelumnya, yaitu hasil penjelasan bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu di sini masuk ke bagian menampilkan data, yaitu menggunakan select bintang from nama entitasnya, dan akan menghasilkan seperti gambar berikut. Yang ini adalah data-data dari select bintang from layanan. Lalu yang di bawahnya ini ada select bintang from transaksi. Ini select bintang from pasien. Ini select bintang from kategori. Dan yang terakhir, select bintang from detail transaksi. Selanjutnya masuk ke realisasi. Pada soal dijelaskan bahwa data-datanya di antara lain ada ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Sesuai dengan gambar-gambar berikut. Dengan ID transaksinya memiliki 2 ID layanan, yaitu ada obat paracetamol dan kamar rawat inap. Dan yang 1111 ada 2 ID layanan juga, yaitu ada kamar rawat inap dan biaya tindakan medis. Dengan biaya layanan seperti tertera pada gambar. Nah, karena data-data ini pada satu ID transaksi ada 2 ID layanan, yang hal tersebut tidak boleh dinormalisasi, maka data ini harus dipecah dan menghasilkan data dari 1 NF. Di sini ID transaksi menjadi ada 2, dan yang 1111 ada 2, dan yang 1112 ada 2. Setelah mendapatkan hasil lengkapnya, lalu di 2 NF dia harus dipecah. Nah, di sini saya memecah dia untuk memisahkan antara layanan dan transaksi. Untuk layanan terpisah ada ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Untuk transaksi ada ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Dari 2 NF ini masih bisa dipecah kembali, ada dipecah berdasarkan pasien, lalu dipecah berdasarkan transaksi, dipecah berdasarkan layanan yang sebelumnya telah dipecahkan. Dan ada detail transaksi, karena sebelumnya pada UNF ada edit transaksi yang ternyata memungkinkan untuk memiliki 2 ID layanan, sehingga dia memerlukan ID detail
Untuk efisiensi data. Nah, di sini pada 3NF hasilnya adalah pada tabel pasien terdapat ID pasien dan nama pasien, tabel layanan ada ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Lalu yang ketiga ada tabel transaksi dengan ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi. Dan yang terakhir ada tabel detail transaksi dengan ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Sekian penjelasan mengenai laporan saya. Maaf apabila masih ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.